Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin melakukan observasi di SDN Rambutan 03 untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Saya Rizka Ananda Putri. Saya Maulidia Safira. Saya Andisa Zahra. Selamat menyaksikan. Kami dari mahasiswa UMK Prodi PGSD semester 5 ingin melakukan observasi terkait mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Ananda Putri. Nama saya Andisa Zahra. Saya Maulidia Safira. Dengan ibu siapa yang? Saya Ika Pandu Pertiwi sama Ibu Devi Octavia. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran IPS di sekolah ini dan kurikulum apa yang digunakan? Kalau penyusunan perencanaan mas pasti setiap sebelum memulai KBM kita sudah menyusun ya Mbak ya, seperti modul ajar itu sudah kami persiapkan gitu kan, dan semuanya pasti sudah dipersiapkan dari awal tahun ya Bu Devi biasanya. Terus untuk kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning untuk saat ini, pembelajaran mendalam. Ada lagi tambahan Bu Devi? Kalau di sini kan kita kalau dari CP-nya udah ditentukan ya, udah ada CP kita mengembangkan untuk yang modul ajarnya kita sesuaikan dengan peserta didik, dengan strategi kita apa, terus pendekatannya, terus kondisi anak juga mempengaruhi untuk membuat modul ajar tersebut gitu. Kalau untuk IPA sekarang itu CP-nya terbaru ya, jadi memang ada perbedaan di antara tahun lalu sama tahun sekarang. Jadi kita sekarang menggunakan CP yang terbaru. Lalu bagaimana kegiatan pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kesadaran sosial dan tanggung jawab peserta didik, khususnya di kelas 3 dan 4 sih? Kegiatan pembelajarannya dirancang, kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, pasti itu yang pertama ya kan, melihat minat dan budget siswanya bagaimana, baru kita menyesuaikan strategi apa yang dapat kita lakukan untuk pembelajaran di kelas, seperti itu. Ya, kita lihat kondisi anak juga. Anak itu kan bervariasi ya, ada yang anak reguler, kita bilang yang mereka reguler, berarti non ABK, ada juga yang ABK. Itu kita kondisikan sesuaikan pembelajarannya dengan untuk mereka gitu. Seperti Ibu Devi di kelasnya ada anak ABK yang luar biasa gitu. Jadi Bu Devi juga punya strategi sendiri untuk menangani anak yang seperti itu, berbeda dengan anak yang lain gitu. Jadi kebutuhannya kita harus lihat sesuai kebutuhan kelas masing-masing ya. Kalau untuk meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab di dalam kelas itu seperti apa? Meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab. Sosial, IPAS. Ya biasanya dengan ini anak-anak itu dikasih tugas-tugas itu, kalau untuk tanggung jawab itu biasanya kita tentukan misalnya hari apa harus kumpulkan untuk menentukan tanggung jawab mereka. Lalu biasanya ada reward bagi yang mengumpulkan tugas kan untuk menentukan tanggung jawab juga kan. Terus misalnya ada punishment-nya, di punishment kita bisa tidak berat-berat. Mungkin kita misalnya punishment-nya kalau kamu tidak mengumpulkan tugas nanti misalnya ada pengurangan nilai, walaupun tuh hanya ibaratnya hanya sekedar wacana aja. Nyatanya kita tidak ada hukuman fisik ke anak-anak gitu. Itu untuk menemukan tanggung jawab. Mungkin apalagi tadi ya sosial, adakan piket, ya kan? Mereka kan saling kolaborasi, kerjasama dengan teman-temannya. Itu tanggung jawab mereka juga untuk menjaga kebersihan kelas. Terus apalagi kerja kelompok, kita di kelas bikin kelompok-kelompok itu juga untuk membangun sosial ya, dengan teman-temannya. Dapat tugas, dapat soal, diselesaikan bersama gitu. Juga menunjukkan tanggung jawab bersama anak-anak itu gitu. Bahkan juga sekarang kita ada kokurikuler ya. Kokurikuler itu kan di luar setiap mapel juga ada. Itu biasanya dia jangka waktu panjang ya, dia tidak terstruktur gitu. Jadi itu bisa sekali bekerja kelompok juga. Sosial juga sosial seperti itu sih. Ekstrakurikuler juga bisa sih, ekstrakurikuler juga mengembangkan minat sosial anak-anak itu juga kan, sosialisasi anak-anak itu dengan teman-temannya, tanggung jawab mereka juga kan untuk misalnya ada lomba-lomba, mereka bertanggung jawab untuk berkompetisi, untuk membawa nama sekolah kan, tanggung jawab mereka juga kan, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin lanjutkan ya?
Menurut Ibu, bagaimana pihak sekolah memberi ruang bagi peserta didik untuk berbagi pengalaman sosial mereka di dalam kelas ataupun di rumah? Di kelas Di kelas ataupun di rumah. memberikan ruang kesempatan. Oh, misalnya kita kalau di kelas itu dalam pembelajaran IPS banyak ya di materinya ya. Kayak kita menyangkut pautkan ke pelajaran IPS ya. Misalnya kayak kemarin kita ada kalau hak dan kewajiban pelajaran apa? Oh, tumbuhan tentang fotosintesis. Itu memberikan ruang kita untuk belajar langsung bagaimana sih cara proses fotosintesis di lapangan gitu. Terus nanti bisa mencoba mengerjakannya di rumah juga gitu. Jadi secara langsung praktek gitu. Biasanya kita langsung melakukan praktek kalau untuk yang bisa praktek. Tumbuhan, mengenal jenis-jenis tumbuhan kan mereka bisa langsung mengeksplor langsung di lingkungan sekolah kita kan. Mereka dengan cara bentuk-bentuk daun terus bisa dikolaborasikan atau dikaitkan sama pelajaran seni rupa yang berbentuk dengan materi tekstur. Nah, itu kokurikuler ya, jadi saling berkaitan gitu biasanya kayak gitu. Kalau untuk memberikan ruangnya, jadi semua mapel itu bisa saling berkaitan atau berintegrasi setiap mapel gitu. Memberikan ruang ya, kesempatan kepada peserta didik. Ya kalau misalnya untuk IPS tuh peta, kita bikin peta, misalkan mereka diberi kesempatan untuk kita nampilkan dulu misalnya untuk apa sih contoh-contoh peta di Indonesia, misalnya nanti kan anak-anak tuh disuruh misalnya menentukan nama kota-kotanya. Kita kemarin prakteknya pakai kertas itu karkil dengan peta. Jadi kan kalau zaman ibu sekolah dulu kita wajib tuh tahu peta buta. Kalau sekarang tidak sedetil itu jadinya mungkin mereka menyalin dulu dengan kertas karkil terus diberi nama. Itu kan memberi kesempatan ruang bagi anak untuk menumbuhkan untuk pelajaran PS tadi kan peta kita kemarin belajarnya seperti itu gitu. Untuk yang penting bisa mengenal pulau-pulau besar yang ada di Indonesia kan gitu, itu yang pertama ya. Iya, Sambil menggambar-gambar gitu ya. Iya, betul. Kemarin kita seperti itu. Jadi Ibu, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana peserta didik menunjukkan pemahaman tentang peran mereka sebagai warga sekolah? Alhamdulillah ya. Sangat antusias ya kalau sebagai warga sekolah gitu, mereka punya kesadaran apalagi dalam lingkungan sosialnya gitu kan. Apakah guru menggunakan media pembelajaran yang kontekstual dan mendukung pemahaman tentang kehidupan sosial? Iya. Bareng jadi baik. Ini dulu deh yang senior. Iya, nggak apa-apa, sama aja. Iya, wajib ya, harus menggunakan itu, bukan kalau kita di hukum Islam bukan sunnah lagi, wajib harus. Jadi itu mendukung untuk anak-anak tuh lebih cepat memahami pelajaran, itu harus menggunakan media pembelajaran seperti itu. Media pembelajaran kan banyak yang bervariasi ya. Apalagi sekarang Teknologi digital ya, teknologi digital ini banyak sekali media pembelajaran. Selama kita mau belajar, anak itu lebih menarik untuk mereka kalau pembelajaran lebih variatif. Selain pembelajaran digital, kalau sekarang pembelajaran mendalam mereka bisa langsung langsung eksplor ke lingkungan. Jadi itu lebih bermakna kan buat pembelajaran selain di kelas, terus bisa langsung eksplor ke lingkungan, itu bisa lebih bermakna juga. Terakhir pertanyaannya, bagaimana cara guru memberi umpan balik yang membangun terkait perilaku sosial siswa? Memberikan umpan balik dari Perilaku sosial. memberikan Umpan balik. Tergantung perilaku sosialnya gimana dulu. Mungkin kalau yang positif kita kasih reward. Reward itu bukan dengan benda, bukan benda aja. Bisa dengan pujian, banyak tangan atau ya itu dengan kata-kata yang bisa membuat dia merasa bergerak gitu loh. Itu positif. Kalau negatif, sebenarnya kita tidak boleh yang lingkungan fisik. Paling melakukan pendekatan itu melakukan solusi, saran seperti itu kalau yang negatif. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing else makes me feel high. She's like such a